Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Dr. Indra Kurniawan, spesialis penyakit dalam, dokter internis di Rumah Sakit Meilia Cibubur. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang penyakit ginjal kronis atau yang kita sering singkat sebagai PGK. Penyakit ginjal kronis merupakan keadaan di mana terjadinya abnormalitas struktur dan atau fungsi laju filtrasi ginjal, yaitu di bawah 60 ml per menit per 1,73 meter persegi selama sekurangnya 3 bulan. Jadi, untuk penyakit ginjal kronis harus dilakukan pemantauan dan pengukuran fungsi ginjal yang menurun selama paling sedikit 3 bulan. Penyakit ginjal kronis merupakan hal yang banyak dijumpai di masyarakat kita dan kejadiannya terus mengalami peningkatan. Data dari riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2013 sampai 2018 terjadi peningkatan terus pada kejadian penyakit ginjal kronis. Dalam hal ini data terbaru 2018 menunjukkan bahwa kejadian penyakit ginjal kronis di Indonesia mencapai 3,8%. Untuk gejalanya, penyakit ginjal kronis seringkali tidak menimbulkan gejala klinis sebelum mencapai penyakit ginjal tahap akhir atau yang kita sebut sebagai gagal ginjal terminal yang memerlukan terapi penggantian ginjal atau cuci darah. Umumnya tidak menimbulkan gejala spesifik pada penyakit ginjal kronis. Gejala yang mungkin dijumpai hanya berupa lemah, letih, nafsu makan berkurang, sehingga seringkali diabaikan sebagai kelemahan biasa. Untuk diagnosis penyakit ginjal kronis diperlukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini adalah ureum, kreatinin, sistatin C, atau dengan pemeriksaan urin serta pemeriksaan pencitraan radiologi seperti USG ginjal. Untuk terapi penyakit ginjal kronis dapat dibedakan sebagai terapi primer dan terapi sekunder. Untuk primer adalah tugas kita mencegah sehingga pasien tidak mengalami penyakit ginjal kronis. Sedangkan terapi yang bersifat sekunder adalah terapi yang diberikan pada pasien dengan penyakit ginjal kronis untuk mencegah perburukan fungsi ginjal. Untuk terapi primer yaitu dapat dilakukan dengan gaya hidup sehat dan pengontrolan terhadap faktor-faktor risiko. Dalam hal ini adalah hipertensi, diabetes, dan asam urat tinggi. Serta pada untuk terapi sekunder dapat dilakukan selain dengan pengontrolan faktor-faktor risiko tersebut juga dengan kontrol rutin serta pemberian suplemen dan vitamin yang diperlukan. Penyakit ginjal kronis dapat menimbulkan komplikasi yang kurang baik bagi tubuh. Penyebab yang paling sering adalah komplikasi terhadap sistem jantung atau sistem kardiovaskuler yang merupakan penyebab fatalitas dari penyakit ginjal kronis ini. Untuk mencegah penyakit ginjal kronis tentunya adalah dengan mencegah faktor-faktor risiko yang berpotensi menimbulkan penyakit ginjal kronis. Dalam hal ini adalah pencegahan terhadap hipertensi, diabetes mellitus, serta pengontrolan terhadap hasil laboratorium seperti kolesterol dan asam urat. Ya, data di Indonesia menunjukkan bahwa penyakit ginjal kronis paling umum disebabkan oleh diabetes, disusul dengan hipertensi, serta baru faktor-faktor lainnya seperti adanya sumbatan dan infeksi kronis di saluran kemih ataupun kelainan autoimun.